Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang bersama ibadah sampai hari Bapak Ishak sekali. Sungguh karena kasih karunia Tuhan bagi kami ada pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Terlebih di dalam kita mau menikmati perjamuan kudus pada sore hari ini. Semuanya oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
memuji menyembah. Haleluya. Amin. Mari berikan suara-suara yang mulia ya Tuhan. Kita boleh kehidupan kita beroleh kehidupan. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin.
ujian, kecaplah dan lihatlah. Terima kasih Tuhan, segala yang akan melakukan persembahan. Kiranya Tuhan memasukan kuduskan hati kami. Apa yang kami bawa akan dapat Tuhan. Semua hanya untuk bermakmur dan mengambil Bapa. Dan semua Tuhan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk melakukan persembahan. Supaya Tuhan Yesus persembahan kami menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan aku berharap
Sebab kebaikan dan anugerah-Mu Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, sepanjang hari, sepanjang minggu, hingga kami berkesempatan oleh anugerah-Mu ada di hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami perlu kekuatan firman-Mu, kami perlu kebenaran-Mu Tuhan, meluruskan cara pandang kami, cara berpikir kami, gaya hidup kami Tuhan, bahkan setiap pelayanan kami. Urapi hamba-Mu dan Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ini bulan Agustus, bulan penuh dengan kegiatan perayaan tentunya saudara ya. 80 tahun ya, 80 tahun usia yang cukup ya, tua ya. Alkitab mengatakan usia manusia 70 sampai 80 tahun. Selebihnya penderitaan, kesengsaraan, kesakitan mewarnai hidup manusia yang sudah lanjut usia. Tetapi apapun keadaan dan situasi, saudara, teristimewa negeri kita ya, 80 tahun tapi masih ada di berbagai tempat ya, saudara-saudara kita yang belum merasakan kemerdekaan, terutama ya pembukaan Undang-Undang Dasar ya, pasal 29 ayat 1 dan 2, kebebasan memeluk beragama, ayat kedua kebebasan beribadah, saudara ya. Moderasi beragama digalakkan sedemikian rupa di berbagai tempat, ya, tetapi masih saja kecolongan, saudara. Ini salah satu bentuk keprihatinan. Nah, apakah kita harus berdiam diri? Apakah kita cukup melihat, mengasihi, mendoakan dan berkata prihatin? Tetapi mari kita sadari dalam kehidupan ini, saudara dan saya, gereja Tuhan ada di garis akhir di mana Kristus akan datang, saudara. Dan saya bersyukur apapun keadaan kita, karena memang kita masih hidup dalam dunia, tentu banyak hal yang dihadapi oleh setiap manusia, persoalan, sakit penyakit, pergumulan hidup, tekanan, dan lain sebagainya. Namun satu hal yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, selama firman Tuhan masih diberitakan, selama itu Tuhan masih bekerja bagi hidup orang-orang percaya. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul penyertaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu nyata. Sama-sama kita buka dalam surat Roma pasal 8 ayat 28, ayat hafalan ini saudara, ayat yang sering kita dengar, sering saudara dan saya baca. Namun sore hari ini mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang selalu baru dalam Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama saudara. Roma 8 28, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini cukup menegaskan kepada kita bagaimana sepak terjang kehidupan orang-orang percaya pada abad yang pertama, di mana Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Roma ada dalam penjara Filipi. Dan banyak hal yang dihadapi oleh hambanya ini dalam segala kesulitan karena politik, karena situasi dan keadaan budaya, di mana kekristenan menjadi ancaman bagi agama Yunani pada waktu itu yang ada di Roma.
dan itu cukup mengancam negara sehingga negara bertindak menangkap Paulus. Tetapi dalam sebuah keadaan yang berat, tekanan, ancaman, bahkan mungkin hukuman mati, karena memang Paulus mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Namun satu hal yang menjadi keyakinan Paulus ini, kiranya itu boleh memotivasi saudara dan saya, walau dalam tekanan, walau dalam persoalan, walau dalam pergumulan berat, saudara, Paulus yakin Allah turut bekerja. Amin, saudara. Garis bawahi, Allah turut bekerja. Jadi dalam segala kesulitan, baik yang dihadapi bangsa kita, yang saudara dan saya hadapi sebagai gereja Tuhan, peristiwa toleran intoleransi yang ada di berbagai tempat melanda anak-anak Tuhan, tidak sedikit korban dari berbagai usia, bahkan anak kecil jadi korban. Orang lagi berdoa, umat Katolik datang di tempat di mana saudara dibacok sehingga luka berat. Nah, keadaan-keadaan yang berat ini bagaimana merefleksikan peristiwa gereja mula-mula yang dihadapi Paulus, saudara, yang dihadapi gereja mula-mula, dihadapi juga gereja pada saat ini. Bahkan intensitas keadaan yang berat itu semakin hari semakin besar. Nanti saudara baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 di rumah sampai seterusnya. Di mana pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan salinan bahasa terjemahan lama, akan datang masa yang mengerikan. Berarti keadaan kita ke depan secara lahiriah dalam kekristenan ada sesuatu yang besar, di mana dinubuatkan dalam kitab lain, the Great of Tribulation, artinya kesusahan besar yang akan menimpa seluruh bumi, terutama kekristenan, akan semakin gencar. Namun berita baiknya, saudara, yang dialami Paulus, berita baiknya, berita indahnya, saudara, bahwa Allah masih bertindak. Allah tidak pasif. Gusti boten nate sari. Dia tetap aktif memelihara saudara. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Nah, kata turut bekerja dalam segala sesuatu saya pelajari dalam bahasa asli ditulis sinergi. Dari kata sinergi ini yang ditarik dalam bahasa Indonesia sinergi, saudara. Saudara tahu sinergi? Ada kerjasama yang lebih aktif, yang lebih intens. Berarti di dalam tekanan, di dalam persoalan, Allah ingin intens, Allah ingin terus bekerja secara aktif. Ini kabar baiknya. Di tengah-tengah persoalan saudara, di tengah-tengah persoalan gereja Tuhan, di akhir zaman ini kita pegang firman Tuhan, Allah turut bekerja. Meskipun intoleran, kadang-kala pemerintah datangnya terakhir, saudara. Kayak film-film itu ya. Kalau banditnya nyerang, dia merasa menang, ya, polisi ini mesti datang terakhir, begitu, saudara ya. Kayak di film. Tetapi firman Tuhan dalam kenyataan kehidupan, sekalipun kita hadapi seperti itu, Allah tetap turut bekerja. Kenapa, saudara? Coba kita lihat Mazmur pasal 34 ayat 20.
Mazmur 34 ayat 20. Kita juga akan baca sama-sama ayat ini. Mazmur 34 ayat 20. Kenapa kita harus menghadapi tekanan, persoalan, intoleran, dan lain-lain? Mazmur 34 ayat 20. 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan, ulangi, tetapi ini yang membedakan saudara dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Tapi kita harus terima, kemalangan orang benar banyak pas sedikit, saudara? Banyak, saudara. Karena jati diri gereja adalah terang dan garam, kota yang terletak di atas bukit. Artinya kekristenan ini menjadi pusat sorotan orang. Gereja menjadi pusat sorotan dunia, di mana kalau dunia berubah-ubah kepemimpinannya, otoriternya, dan segala sesuatu yang mengambil keputusan itu ya mungkin tidak disertai dengan damai, dengan kasih, karena memang mereka tidak mengenal kebenaran. Tetapi dalam kesemuanya itu, saudara, Tuhan turut bekerja melepaskan dia dari semuanya itu. Amin, saudara. Ketika Ahasverus melihat keadaan Daniel, bagaimana dia seharusnya tidak ada di gua singa, tapi karena keputusannya sehingga Daniel harus ada di gua singa. Tetapi saudara, tahukah, saudara bisa baca nanti Daniel pasal 6. Ketika pergumulan berat, ketika fitnah, ketika sesuatu yang datang itu mengancam hidupnya, mengancam nyawanya, bahkan terbukti Daniel dilempar ke gua singa. Namanya gua singa, berarti di dalam gua itu ada, nah mungkin kucing, saudara ya, pasti ada singa, dan ditutup rapat. Tetapi saudara lihat keaktifan Daniel pasal 6 ayat 9-11, saudara. Dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Dia intens membangun intimasi dengan Tuhan. Secara manusia, saya percaya Daniel merasa takut juga. Tetapi ketakutan itu dia bawa kepada Tuhan, dia sampaikan kepada Tuhan, dan Roh Kudus memberi kekuatan untuk menghadapinya. Dan memang Daniel menghadapi, dan memang Daniel telah mengambil risiko yang besar itu. Tetapi saudara, ketika Ahasverus besok paginya melihat menghampiri gua, dia berseru, "Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allah yang kau sembah menolong?" Ada jawaban, "Ya Tuanku Raja, Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa." Saya merindukan, dan kita semua merindukan, di tengah-tengah himpitan, di mana saudara-saudara kita yang tidak bisa beribadah, yang hari-hari ini menghadapi tekanan, saudara, doa saudara yang intens, doa mereka yang intens, saya yakin dan percaya Allah pasti bekerja, Allah pasti turut melakukan sesuatu, sebagaimana Daniel tetap hidup. Dan bahkan orang-orang yang berusaha mengintimidasi Daniel, memfitnah Daniel, begitu dia dilemparkan mereka ke dalam gua api, gua singa, mereka diterkam habis. Saudara, satu hal yang menjadi langkah kehidupan kekristenan kita yang perlu kita waspadai dan perhatikan, bahwa kita tidak akan terlepas dari tantangan. Kita tidak akan terlepas dari tembok-tembok persoalan.
selama Tuhan bekerja dan kita pun intens melakukan tugas kita, Daniel 3 hari sekali dia berdoa. Dalam satu hari 3 kali dia berdoa, akhirnya dia lepaskan. Yusuf ketika dia dilempar di dalam sumur dan bahkan dia difitnah mati sekalipun. Tetapi saudara lihat, Mesir diduduki oleh Yusuf. Dia menjadi orang yang kedua setelah Firaun. Saya punya keyakinan bahwa setiap persoalan, pergumulan apapun yang dikatakan Mazmur 34 ayat 20 bahwa kemalangan orang benar itu banyak, itu bukan untuk membuat hidup saudara semakin lemah, tidak berdaya, tetapi persoalan pergumulan yang datang dalam hidup kita justru melatih kita, justru memberi vitamin rohani kita, justru memberi semangat dan dorongan kita untuk bisa bangkit kembali. Mari kita buka dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang apa saudara? Ini sikap hati saudara. Bukan persoalan hasil akhirnya seperti apa ketika kita menghadapi pergumulan, tapi sikap hati saat kita menghadapi pergumulan itu menentukan tangan Tuhan bekerja. Nanti kita lihat hasilnya. Ketika kita tahan uji, itu sebabnya harus ada tekanan, harus ada ujian, harus ada pergumulannya. Tujuannya untuk apa saudara? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa saudara? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saya punya keyakinan bahwa tujuan Allah untuk membawa kebaikan dalam kehidupan kita tidak harus berupa tawa, tidak harus berupa bahagia, tetapi penderitaan, tekanan, ujian, cobaan itu bagian dari tujuan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Hari ini jika saudara ada dalam tekanan, cobaan, bahkan mungkin jatuh dalam dosa, sadari ada tujuan Tuhan di balik semua. Ada tujuan Tuhan di balik semua yang kita hadapi hari-hari ini. Kita lihat Ayub. Saudara lihat Ayub pasal 2. Saya pakai contoh-contoh yang mudah diingat. Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Perhatikan sikap hatinya Ayub seperti apa menghadapi pergumulan. Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istrinya yang ngomong saudara. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, apa saudara? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kadang-kadang ketika kita ya disalib orang sedikit, keberminatan, ya, marah, keluar kata-katanya. Saudara tahukah Tuhan izinkan semuanya? Kalau sudah berdoa, Tuhan minta diberi kesabaran Tuhan. Nah ini sekarang di jalan,
Saudara diuji kesabarannya, saudara. Macet, AC mati, saudara. Panas, saudara. Tiba-tiba ya, spion diserempet orang, gerak, buka jendela, ajar. Mungkin seperti itu responnya. Saudara sedang diuji kesabaran. Nah, bagaimana saudara bisa sabar kalau dalam hal yang kecil kita tidak bisa belajar untuk sabar? Sikap hati, saudara. Karena sikap hati itulah buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Allah turut bekerja, Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk diam di dalam hidup saudara. Dia tidak pernah beranjak dalam hidup saudara, sekalipun saudara jatuh dalam dosa. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Karena peran Roh Kudus di dalam hidup saudara adalah menginsapkan kita akan dosa. Yohanes 14 ayat 8 dan seterusnya. Saudara, pahamilah kekristenan kita, identitas kehidupan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kemalangan kita banyak dari berbagai aspek kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan setiap kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita tidak selalu berupa harta benda, tidak selalu berupa kebahagiaan, tidak selalu berupa kesuksesan, tidak selalu berupa pencapaian-pencapaian yang baik. Tetapi Ayub, saudara lihat, dia ditekan dari luar, anaknya mati dalam waktu yang bersamaan. Harta bendanya ludes dalam waktu yang bersamaan. Sekujur tubuhnya diizinkan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan luka yang amat berat. Ditambah lagi istrinya mengajak dia untuk mengutuki Tuhan Allah. Kita baru mendengar dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita mau belajar sikap hati Ayub. Karena apa yang keluar dari dalam hati kita itulah yang menjadi ucapan kita. Bahkan setiap ucapan itu bisa menjadi doa saudara dan saya. Sabar, katakan sukses terus. Tuhan berikan aku kebaikan, Tuhan berikan aku sukses. Walau kita ada dalam tekanan, walau kita dalam keadaan yang sulit, tetapi mari kita lihat apa janji Tuhan. Kembali kepada Roma pasal 8 tadi, dikatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa saudara? Mengasihi. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Salah satu tanda indikator kita mengasihi Tuhan, saudara ada di rumah Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan. Tapi kiranya di luar sana, mari kita tidak sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi Yakobus mencatat kita harus menjadi pelaku firman. Amin saudara. Jaga kehidupan kekudusan rumah tangga kita, jaga anak-anak kita, jaga usaha pekerjaan kita. Karena di balik semuanya itu tentu ada tujuan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita memberi hidup mengasihi Tuhan, kata Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih. Jadi bagaimana kita mengekspresikan kasih Tuhan? Yang pertama kita harus menurut
maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan sebagainya. Artinya beribadah itu perintah, bukan undangan. Saya hanya menyampaikan bagian kecil dari mempraktikkan mengasihi Tuhan. Tentu tidak mudah. Saya pun juga belajar sampai hari ini bagaimana saya mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada istri, kepada anak-anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak-anak sampai mereka menemukan jati dirinya, membawa mereka untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan mudah sekali. Tetapi bagaimanapun juga, kalau kita menuruti firman-Nya dan kita mengajarkan firman-Nya, kita memperkatakan firman-Nya, Yosua pasal 1 di mana ayat 9, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ketika kita memperkatakan firman, kita mengajarkan firman kepada anak-anak kita. Sederhana, saya dulu pernah menyampaikan kepada saudara, dari anak saya dilahirkan dua-duanya, saudara. Pokoknya mau kemana, tumpangi tangan berkah. Kalau saya repot, istri saya repot, saya bergantian. Pokoknya saudara tumpangi tangan kepala. Sampai hari ini, saudara, saya masih melakukan itu karena saya melihat berkat Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak saya. Bukan berarti mereka tanpa persoalan, banyak hal, tetapi saya punya keyakinan ketika saya memperkatakan firman, memberkati dengan sabda Tuhan, maka firman itu menjaga dia. Kita nggak bisa 24 jam mengawasi mereka, tapi perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan doa yang disampaikan dengan hati yang penuh iman, percaya, melalui perkataan iman, melalui perkataan firman, itu menjadi rema, dan itu akan menuntun, melindungi anak-anak kita. Karena itu saudaraku, pegang janji Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia, dan yang kedua kepada mereka dalam Roma pasal 8:28 yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua saudara dan saya adalah umat yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Amin, saudara. Allah tidak pernah salah memanggil dan memilih saudara. Tetapi apapun yang menjadi panggilan dan pilihan Allah bagi kehidupan saudara dan saya, kalau toh hari ini ada satu atau dua keluarga, satu atau dua anak kita yang mencoba keluar dari rencana Allah, tugas kita adalah mendoakan, menasehati, mengingatkan dengan kasih bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu mampu membuka hati, mampu merubah hati manusia dari yang terhilang menjadi kembali kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana Yesus menyelamatkan domba yang terhilang, satu saja terhilang. Tangannya menopang, tangannya memeluk, dan mengangkatnya kembali ke atas. Bagaimana dengan 99 orang atau 99 ekor yang ditinggalkan? Secara matematik, serigala atau predator pilih yang satu apa 99, saudara, untuk mendapatkan mangsa? Tentu pilih yang 99. Dia pikir aku pasti dapat cadangan makanan untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tetapi saya berpikir, kenapa Tuhan yang satu ini lepas, sesat, terhilang, saudara? Tapi apapun statusnya, Allah peduli, Allah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti anak yang terhilang dari bapaknya, bapak itu memeluk, bapak itu mengasihi, bapak itu mencium kembali, tanda dia masih anak bapak. Jadi apapun status keluarga kita yang tidak di dalam Tuhan,
Dan bagi saudara yang masih tetap di dalam Tuhan, mereka adalah anak orang tua, mereka adalah anak Bapa. Tugas kita mendoakan, mengingatkan, mengasihi, menasihati. Tidak mudah, tetapi mari kita mempraktekkan, mari kita sama-sama membangun identitas kita sebagai anak Tuhan, sekaligus sebagai gereja Tuhan, di mana jati diri gereja Tuhan adalah terang dan garam. Karena itu berlaku bagi saudara dan saya yang terpanggil dan terpilih menjadi anak-anaknya untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memulai sesuatu, Dia akan juga menyelesaikan kehidupan saudara dan saya sampai sempurna. Melalui tubuh dan darah Tuhan juga, Dia menyempurnakan gereja dari abad ke abad hingga di ujung akhir zaman ini. Saya punya keyakinan, walau gereja dalam tekanan, walau hidup kita dalam persoalan, berita baiknya Allah turut bekerja. Allah punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Allah tetap mengasihi saudara karena Dia tidak akan kehilangan sedetik pun kesempatan. Dia selalu bersinergi. Mari jaga kekristenan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, saya undang petugas pelayan perjamuan kudus, singer tim musik boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan,
darah-Mu. Pengurapan Allah turun atas setiap kami. Dengan hati bersyukur kami terima dengan iman tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian ini lagi. telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan seluruh umat ketebusan-Mu. Di tangan kanan jemaat pada tubuh-Mu yang terpecah-pecah, di mana kami boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus yang akan disempurnakan di akhir zaman, masuk dalam bumi baru, langit baru ya Tuhan. Olehnya biarlah setiap kami dengan iman menerima tubuh-Mu dan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapa, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan seluruh jemaat-Mu. Di tangan kanan jemaat-Mu ada darah kudus-Mu Tuhan, yang Tuhan meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami layak menerima pengampunan dosa, layak menerima penebusan atas dosa, bahkan layak menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kami bersekutu dengan pribadi-Mu sore hari ini. Dengan iman kami minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Engkau selalu ada. Engkau turut bekerja. Engkau mendatangkan kebaikan seturut dengan mau-Mu, seturut dengan tujuan-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi padang gurun, lembah yang keram, tetapi gadamu dan tongkatmu, yaitu kuasa firman Roh-Mu, akan selalu menyertai, melindungi, memberkati, menaungi seluruh hidup kami. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang jatuh dalam dosa Tuhan angkat, pulihkan, dibaharui kembali, yang berkekurangan Tuhan balas berkati berlimpah-limpah. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa. Dan sore hari ini kami terima kebaikan Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya berkati Tuhan berkata amin. Tuhan memberkati. Kami akan nama jemaat terima kasih kepada pemerintah Sumber dan Permanduan Tuhan Kudus. Tuhan memberkati pengumuman seperti biasa hari Minggu sekolah Minggu jam 3 dan Kriston rumah tangga di rumah Bapak Anton. Kriston hari Minggu rumah tangga di rumah Anton. Kemudian pengumuman dan mari kita tutup kepada kita dan juga berdiri mari kita akan memberikan syukur kepada Allah.
pengurapan ini. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Berikanlah kami, setiap kami Tuhan, hati yang baru untuk selalu meresponi setiap kebenaran firman-Mu, dan roh hikmat-Mu memampukan kami melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh melihat tangan Tuhan dan ajaib bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, sandang pangan papan kesehatan mereka, pernikahan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Engkau yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, Tuhan taruh di atas kepala seluruh jemaat malam ini sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam pengurapan Allah Roh Kudus memberkati, menaungi, menyertai seluruh kehidupan kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.